Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifat Laufa dengan NIM 23051380 dari SPS 8. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara pandang Islam terhadap esensi aktivitas kehidupan manusia di dunia dan membedakannya dengan kehidupan sekuler. Mungkin di sini saya cuma akan menjelaskan bagian analisis kritis terhadap sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi konvensional itu sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada pilar sistem ekonomi sosialisme. Yang kedua, kritik sosialisme terhadap kapitalisme. Dan yang terakhir, adanya pandangan Islam terhadap sistem ekonomi sosialisme. Dari ketiga poin yang saya bacakan tersebut, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pilar sistem ekonomi sosialisme. Dari pembahasan di atas, mungkin kita harus tahu dulu nih, apa sih ekonomi sosialisme? Menurut yang saya baca dan saya pelajari, ekonomi sosialisme merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi sebelumnya atau merupakan kebalikannya, yang mana menyerahkan segala siklus ekonomi sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang ada. Sedangkan untuk sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah itu sangat memiliki peran yang sangat besar di dalam mengelola roda perekonomian. Selanjutnya, ekonomi sosialisme juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivitas. Yang kedua, pemerintah memiliki peran yang sangat besar. Dan yang ketiga, sifat manusia dalam sistem ini ditentukan oleh pola produksi. Dan yang terakhir, hak milik individu tidak diakui. Selanjutnya, ekonomi sosialisme juga memiliki prinsip dasar. Menurut Kapraso tahun 2008, prinsip dasar ekonomi sosialisme yang pertama, pemilikan harta oleh negara karena seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, kesamaan ekonomi. Dan yang terakhir, keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh. Ekonomi sosialisme juga memiliki tiga pilar. Yang pertama, mewujudkan kesamaan secara real atau nyata. Yang kedua, menghapus kepemilikan individu secara keseluruhan ataupun sebagian. Dan yang terakhir, mengatur produksi dan distribusi secara kolektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu kritik sosialisme terhadap kapitalisme. Menurut yang saya baca, ia mengatakan adanya teori sosialisme itu dimulai dari kritik Karl Marx terhadap kapitalisme, yang dimana Karl Marx mengkritik dua hal dari kapitalisme. Yang pertama, tentang teori nilai tambah, dan kedua, perkembangan kapitalisme yang menyebabkan terjadinya kontradiksi antara kaum pemilik modal dan kaum buruh. Pada teori nilai Karl Marx menyimpulkan bahwa terjadi nilai tambah terhadap komoditas tergantung berapa jumlah tenaga kerja atau bertambah produktivitas tenaga kerja. Karena semakin banyak tenaga kerja, maka semakin tinggi nilai komoditas. Akan tetapi permasalahannya muncullah eksploitasi dan aliensi karena kaum kapitalis memiliki pandangan bahwa ia bisa mengambil tenaga kerja atau menambah jam kerja jika memiliki modal dan alat produksi, yang memunculkan keterasingan kaum buruh dan perbedaan kelas antara kaum pemilik modal dan kaum buruh. Teori yang kedua, Karl Marx menyatakan bahwa perkembangan kapitalisme yang menyebabkan terjadinya kontradiksi ini, karena kapitalis memiliki tujuan awal untuk melakukan perbaikan untuk mengurangi permasalahan yang sedang terjadi, akan tetapi tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga muncullah kontradiksi antara pemilik modal dan kaum buruh. Maka dari itu muncul teori yang bernama sosialisme yang dikembangkan oleh Karl Marx, yang teorinya menganut hak kepemilikan bersama. Poin yang ketiga, saya akan menjelaskan pandangan Islam terhadap sistem ekonomi sosialis. Islam sendiri adalah agama yang berada di tengah, agama yang berada di antara prinsip-prinsip kebersamaan dan juga prinsip-prinsip individual. Artinya, ada beberapa paham sosialisme yang memiliki titik temu dan kesepahaman dengan ajaran Islam, di mana Islam memperhatikan kepentingan masyarakat banyak. Namun demikian, kepemilikan pribadi juga merupakan hal yang tak ditolak oleh Islam.
Di dalam Islam, seseorang muslim boleh memiliki harta dan kekayaan pribadi. Bahkan hak untuk mendapatkan kepemilikan pribadi dijamin oleh syariat. Salah satu prinsip syariat mengatakan bahwa seorang muslim berhak untuk mendapatkan harta atau perlindungan yang bersifat bendawi. Dengan demikian, ada sisi sosialisme yang sinkron dengan ajaran Islam. Tapi ada juga sisi-sisi sosialisme yang mungkin berjauhan dengan konsep Islam. Baik, dari yang saya jelaskan tadi, saya menarik kesimpulan bahwa sistem ekonomi sosialis bukan berarti tidak memberikan kebebasan individu dalam kegiatan ekonominya. Individu tetap diberikan kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi, akan tetapi sangat terbatas sekali, serta dengan adanya campur tangan pemerintah yang sangat besar pun, tapi cenderung juga semua sumber daya dikuasai oleh pemerintah, mengabaikan hak-hak kepemilikan individu yang tentu pula melanggar hak-hak individu itu sendiri. Sehingga konsekuensi yang harus dipertaruhkan ialah penguasaan dan kepemilikan atas aset-aset ekonomi maupun terhadap faktor-faktor produksi yang ada, sebagai misalnya adalah kepemilikan untuk sosial. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya harap bagi yang menonton dapat sedikit paham dari materi yang saya paparkan. Dan sampai jumpa di lain waktu. See you!